Jadi silaturahmi ini kan nggak bisa kita lakukan secara langsung ya, karena semuanya ada edaran yang dilakukan nanti insya Allah setelah tanggal 2. Karena Pak Presiden sudah menyampaikan mulainya ojo nggak ada yang macet bisa tanggal 27, 28 sehingga kita lakukan. Tapi ketika sudah masuk maka kita lakukan secara virtual. Yang pertama, saya secara pribadi dan secara institusi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, baik yang ASN maupun yang tenaga kontrak. Yang kedua, saya sampaikan bahwa dengan Hari Raya Idul Fitri ini, maka kita kembali fitrah, kembali nilai ini menjadi seorang bayi yang bersih, lembaran putih yang suci. Karena itu jangan pernah dikotori lagi dengan kalimat-kalimat, dengan lisan yang saling menghujat, saling fitnah, dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga saling menyakiti. Tadi apa? Saya sampaikan, tolong jaga persaudaraan ini sampai dengan yaumil kiamah. Karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bahwa kantor ini adalah rumah, maka adalah baiti jannati. Maka aib saudara kita di dalam pemerintah Kota Surabaya ini harus ditutup kalau sesama saudara, karena itu akan menjadikan berkah Gusti Allah. Yang ketiga, saya juga sampaikan bagaimana kita mempererat tali silaturahmi untuk membangun Kota Surabaya. Karena itu tadi saya sampaikan kenapa saya punya kebijakan turun di Balai RW. Karena kalau turun di Balai RW, pelayanan adminduk, pelayanan kelurahan, maka di Balai RW itu belum tentu satu hari itu ada satu permohonan. Tapi kalau dia di kelurahan, itu bisa sampai 50, 30, sehingga seakan-akan kelurahan itu penuh. Padahal itu bisa dilakukan di Balai RW. Karena apa? Di Surabaya ini sudah digitalisasi semua. Kalau sudah digitalisasi, maka pekerjaan bisa dilakukan di mana saja. Saya pernah merasakan sebagai PNS. Dulu dibina program saya ketika hari Jumat tidak pulang. Jumat, Sabtu, Minggu gak tahu mulai untuk menyelesaikan anggaran. Saya tidak ingin itu terulang kembali. Karena sekarang sudah model digitalisasi, model smart. Sehingga itulah saya ingin teman-teman di Balai RW itu ada pertanyaan, ngurus izin, dibantu untuk menyelesaikan melalui HP-nya mereka. Yang proses tetap di kelurahan, tapi melalui aplikasi, langsung dadi. Gak perlu mereka menuju ke kelurahan dan kecamatan. Betapa indah hidup ini. Saya juga ingin di Surabaya itu tidak ngantor. Saya itu pernah jadi pegawai negeri ya. Ngantor berdiri nang ruangan. Kalau ana pimpinan sing kerja langsung ngusrek. Wah, dia gak kerja, pura-pura kerja liyane. Iki gak musime. Sudah, sekarang kerja dimanapun. Aku bisa pengen bayangke kayak suatu Pak Sekda itu tidak harus selalu di kantor. Bisa ngecek mall. Mall kuwi rame apa enggak sih, ngecek nang mall, tapi tidak melupakan pekerjaannya. Karena di aplikasi itu bisa lihat. Bisa ngopi nang masyarakat, diskusi. Sehingga apa? Disitulah ada kedekatan antara pemerintah kota dengan masyarakatnya. Ada kesempurnaan-kesempurnaan yang dibuat. Sehingga mereka bisa kerja nang ono sama ngomongan terus. Tapi tetap mantau. Sehingga apa? Pekerjaan itu bukan hadirnya mereka, dinilai bukan hadirnya di kantor. Tapi pekerjaan ASN itu dinilai dari output dan outcome yang tercapai. Masih kok nang kantor, gak nang kantor ya gak apa-apa. Keliling kok ya gak apa-apa. Timbang nang kantor tapi outputnya gak tercapai. Wis zaman biyen lah. Kalau sekarang kita harus bisa merubah itu menjadi output dan outcome. Itu yang saya sampaikan. Dan moga-moga ini bisa dijalankan bersama. Saya yakin dengan kekuatan Surabaya, dengan kekuatan internet yang ada di Kota Surabaya, dengan kekuatan ASN-nya, tenaga kontraknya, sing saiki ASN pasti duwe HP kabeh lah. Gak mungkin ASN Surabaya gak duwe HP, tenaga kontrak duwe HP kabeh. Nah inilah yang nanti bisa mensejahterakan kehidupan di Kota Surabaya. Tahun depan optimis kan bisa berjalan. Insya Allah, saya berarti tahun depan itu sekarang kantor. Ya tetap nang kantor tapi ojo nunggu. Engko ono kepala dinas teko ono pura-pura nyekel berkas. Dadi kaya wong sibuk itu zaman biyen iku. Karena apa? Itu bekerja bukan dari hati. Tapi kalau dia bekerja dari hati, dimanapun dia bekerja, delok HP ini, oh ini outputnya kurang tercapai, oh ini kudu ini, oh ono pelayanan, dia bisa melayani. Bayangkan kalau ada, contohnya saya pegawai di Balai RW 9 Kelurahan Kara. Saya nggak harus di Balai RW kan? Aku neng tapi ono wong telepon, Pak, gak iso Pak, oh iya sampai teko. Nah, atau masalahnya apa Bu? Ini ya sudah Bu, kirim ininya ya, kirim apa namanya datanya tak bantu dari sini ya. Setelah itu dikirim lagi, lo Bu ceken Bu, lek wis oke baru tak lebokno ya, saya diproses nang kelurahan. Oh ya Pak sudah pas Pak, lewat WA di oke klik mlebu nang kelurahan kan. Indah hidup ini ya. Terus ojo nang kantor moro-moro nang teko tambah antri. Wah, zaman lah ini kita sudah harus digitalisasi. Gen Z ini sudah berpikirnya seperti itu. Kita harus bisa mengikuti. Makanya dengan begitulah saya berharap kesejahteraan itu semakin
tercapai dan bisa terwujud di kota Surabaya. Jadi kerja itu teko hati tidak perkara golek apa bahasa Jawa itu rayu bahasa mencari muka kepada pemimpinnya, tapi dia itu bekerja dengan hatinya langsung dengan masyarakatnya. Jadi gak ono, termasuk aku biyen paling ono pimpinan langsung pura-pura kerja gitu. Terus sampai sore nang kantor kan gak asik gitu loh. Jadi kita kerja itu bukan dari hati, tapi perkara pimpinan didelok cek munggah pangkat cek sibuk enggak. Tapi saya mulai hari ini mengajarkan kepada teman-teman untuk bekerjanya dengan output dan outcome siapapun itu. Dan konsep itu sejatinya smart city, Pak. Itu smart city dan saya itu sejak tahun 2022 menjalankan ini. Saya sampai tahun 2024 wis ono waktu saya pendek yang harusnya 5 tahun menjadi 3 tahun setengah. Karena itu saya sampaikan, saya itu punya visi dulu. Dalam 3 tahun pertama, saya bekerjanya itu dengan disiplin. Bekerja dengan mindset, merubah yang tadi menjadi digitalisasi, tidak harus di kantor. 2 tahun berikutnya bekerja dari yang sudah saya letakkan ini, bekerja dengan kolbunya, bekerja dengan hatinya. Sehingga dengan mindset disiplin, mindset yang output outcome yang tidak harus di kantor, ditunjang dengan ilmu agamanya, agama apapun itu, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Tapi waktu ini karena mepet, ya akhirnya aku tak rubah setahun itu gak salah kerja lapo-lapo karena COVID. 2022-2023 ini saya harus bekerja dengan disiplin. Dan saya minta maaf karena saya harus marah, tapi saya bilang sama teman-teman, opo sih konten aku ngamuk. Mereka bisa berubah, sekarang sudah tidak. Karena hari ini, sejak lebaran ini, saya ingin memasukkan kolbu, memasukkan hati yang 2 tahun yang saya taruh di akhir, saya tarik setelah lebaran ini sampai dengan tahun 2024. Dan saya yakin dengan kekuatan disiplinnya teman-teman, dengan kekuatan output outcome yang dituju, bukan hanya di kantoran, tapi tanggung jawab digabung dengan kekuatan kolbu yang ada di hati mereka masing-masing, insya Allah 2024 saya sudah bisa jalan lah. Berarti gak usah lah, dipikir aku seneng lembur dulu lah, dipikir seneng ngamuk, yuk gak seneng aku. Tapi bayangkan kalau tetap di rumah, terus mari ono sing gak iso, Pak aku gak iso KTP ya tak bantu Pak, lo nang omah kerjane, oleh kan? Sejahtera toh, sehingga apa baiti janati rumahnya menjadi surga, kantornya juga menjadi surga. Ini yang mau saya terapkan. Pak, tadi juga